Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Karuni Budirahman. Saya di sini akan mempresentasikan hasil publikasi ilmiah saya yang berjudul Optimasi Parameter di Biscan menggunakan metode Differential Evolution untuk deteksi anomali pada data transaksi bank. Oke, di sini penulis pertamanya adalah saya dan penulis kedua yaitu pembimbing pertama saya, Pak Yulison Hari Kristanto, dan penulis kedua yaitu pembimbing kedua saya, Bu Puspita Nurul Sabrina. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas beberapa komponen. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang, metode penelitian, perancangan sistem, tujuan penelitian, analisa hasil, dan kesimpulan. Oke, konten-konten ini saya merangkum dengan singkat pada paper yang saya buat. Oke, langsung saja. Pada bagian pendahuluan, anomali. Anomali didefinisikan sebagai pola yang menyimpang dari perilaku yang diharapkan dari data. Anomali pada data bisa diketahui melalui beberapa teknik analisis dalam dunia teknologi. Contohnya itu clustering atau teknik pengelompokan pada data mining. Oke, salah satu anomali bisa kita sebut yaitu data pada transaksi bank merujuk pada aktivitas atau pola transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan dan berpotensi menunjukkan adanya penipuan, kesalahan, dan kegiatan ilegal. Anomali ini dapat berupa berbagai bentuk seperti dalam waktu singkat seseorang menarik atau bertransaksi dengan jumlah yang sangat besar, atau seseorang yang bertransaksi pada geografis atau longitude-latitude tertentu yang tidak biasa. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Dilatar belakangi oleh metode apa yang digunakan. Saya menggunakan Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise atau DBSCAN, adalah salah satu algoritma yang pengelompokan yang paling umum dan cukup banyak dikutip dalam literatur ilmiah. Kelebihan DBSCAN itu yaitu DBSCAN menghubungkan kelompok berbagai era padat peristiwa dalam data yang terisolasi oleh daerah dengan kepadatan rendah, mengidentifikasi dan mengabaikan titik-titik luar klaster padat sehingga robust terhadap noise, dan sangat efektif dalam mendeteksi anomali sebagai outlier yang di luar area padat. Tetapi DBSCAN ini memiliki kekurangan, dan kekurangan ini saya angkat sebagai permasalahan utama dalam literatur publikasi ilmiah saya, yaitu menentukan parameter yang sesuai dalam DBSCAN itu tentunya sangat sulit dan sering memerlukan iterasi dan uji coba atau analisis mendalam terhadap distribusi data. DBSCAN efektif pada data dengan densitas seragam, namun kurang efektif pada data dengan variasi densitas yang sangat tinggi, membuat penentuan parameter itu menjadi lebih kompleks dan juga lebih sulit. Oke, solusi yang diangkat yaitu diperlukannya metode atau untuk mengoptimalisasikan pemilihan parameter DBSCAN guna memudahkan penggunaannya. Salah satu pendekatan untuk mengatasi kesulitan ini adalah metode Differential Evolution. Differential Evolution ini adalah salah satu algoritma optimasi yang digunakan untuk menemukan solusi optimal pada masalah optimasi global. DE memungkinkan menentukan parameter yang optimal secara otomatis, meningkatkan kualitas hasil clustering yang dihasilkan oleh DBSCAN. Beberapa tinjauan pustaka yang saya angkat, yang dimana pendataan terdahulu menggunakan DBSCAN ini cukup bagus dengan akurasi 50%, precision 16%, dan recall-nya 53%, dengan melakukan beberapa kali eksperimen untuk menentukan parameter agar dapat membentuk cluster yang sesuai. Penelitian ini juga kesulitan dalam menentukan parameter yang sesuai seringkali memerlukan beberapa iterasi dan penyesuaian berdasarkan uji coba dan error, dan analisis lebih mendalam mengenai distribusi data yang dianalisis. Lalu ada penelitian yang menggunakan DE digunakan bersama dengan algoritma DBSCAN untuk membentuk algoritma lain yang dapat menemukan dan mengoptimalkan multiple global optima dengan menghasilkan rata-rata akurasi pada tingkat puncaknya itu mencapai 100%. Algoritma DE juga digunakan untuk mengoptimalisasi parameter epsilon dalam DBSCAN. Penelitian lain juga menggunakan DE untuk mengoptimasikan parameter epsilon karena DE memiliki mekanisme yang baik untuk mengeksplorasi ruang solusi dan mengeksploitasi solusi terbaik. Ini juga penting untuk mengatur parameter DBSCAN yang harus menemukan keseimbangan antara kepadatan radius dalam pencarian. Oke, nomor 3 ini adalah metode penelitian. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati, dimulai dengan pengumpulan data hingga pada proses analisa dan pengujian. Oke, di sini ada perancangan aplikasi. Dalam perancangan aplikasi ini, yang pertama itu ada data transaksi yang akan dilakukan pre-processing atau diolah
hingga bisa digunakan pada metode algoritma di Biscayne. Oke, yang pertama itu dinormalisasi dulu dan transformasi data. Selanjutnya pemilihan fitur atau atribut yang sesuai. Yang tentunya di Biscayne ini harus menggunakan metode data berupa atributnya numerik. Selanjutnya ketika data sudah diolah akan dimasukkan ke dalam proses, dan di proses yang pertama yaitu ada pemilihan parameter min, PTS, dan epsilon menggunakan differential of evolution. Ketika sudah dilakukan pencarian atau optimasi, maka dilakukanlah pengetesan parameter menggunakan algoritma di Biscayne untuk mengidentifikasi klaster dan analisa hasil serta evaluasi. Jika hasilnya sesuai, maka visualisasinya akan dihasilkan. Jika belum, maka akan dilakukan identifikasi klaster lebih lanjut. Oke. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini tujuannya yaitu mencari optimal parameter yang baik dalam membentuk klaster untuk mendeteksi anomali yang baik. Jadi semakin baik parameter dan juga semakin baik akurasi dalam pemilihan klaster, maka bisa disebut parameter itu menjadi solusi yang terbaik. Yang kedua, mengetahui hasil analisis dari optimasi parameter di Biscayne menggunakan differential evolution. Yang ketiga, mengetahui setiap hasil dan evaluasi dari uji parameter optimasi DE pada di Biscayne. Selanjutnya, analisa hasil. Pada percobaannya ini, saya langsung menggunakan differential evolution untuk mengoptimasikan parameter. Pada percobaan pertama, dapat dilihat iterasi yang dimunculkan yaitu sebanyak 5 dengan menampilkan min, PTS, epsilon, dan juga n cluster. Namun, saya juga telah mencoba untuk kedua kalinya. Pada percobaan kedua ini, hanya mendapat 4 iterasi parameter. Karena pada percobaan D ini, jika fitnessnya atau klasternya tidak lebih baik dari proses sebelumnya, maka prosesnya akan dihentikan. Pada percobaan kedua ini hanya sampai 4 iterasi saja. Dengan iterasi keempat memiliki min, PTS 8, epsilon 2, dan n klasternya sama dengan 2. Oke, pada analisa hasil plot histogram ini saya mencoba menggunakan hasil optimasi parameter di Biscayne menggunakan DE pada percobaan yang kedua. Dapat dihasilkan pada iterasi pertama menghasilkan 3 klaster dan juga diidentifikasi mencapai 17 anomali. Iterasi kedua mendapatkan 2 klaster dan mengidentifikasi sebanyak 30 anomali. Iterasi ketiga membuat 2 klaster dan mencapai identifikasi anomali sebanyak 26 anomali. Iterasi yang terakhir yaitu sebanyak 2 klaster dan mengidentifikasi sebanyak 24 anomali. Oke, ini adalah tampilan scatter plot yang dimana sebaran data pada setiap datanya diukur atau ditampilkan berdasarkan longitude dan juga latitude atau lokasi geografis dari sebaran titik data tersebut. Dapat dilihat dari iterasi pertama, iterasi kedua, iterasi ketiga, dan iterasi keempat. Oke. Selanjutnya di sini adalah analisa hasil atau evaluasi dari evaluasi metode yang saya gunakan. Yang dimana di sini ada pengukuran hasil klaster, pengukuran anomali menggunakan Z-score, dan juga pengukuran anomali menggunakan MSE. Pada pengukuran hasil klaster ini saya menggunakan metode silhouette score dan juga DBI. Yang dimana silhouette score ini diidentifikasi jika nilainya semakin mendekati 1, maka klaster itu akan semakin baik. Dan juga menggunakan DBI. DBI ini diidentifikasi ketika nilainya semakin mengecil atau semakin mendekati 0, maka dapat dikatakan bahwa klaster itu semakin baik dan juga semakin berdekatan. Oke, di sini kita bisa melihat iterasi 1 sampai ke 4, yang dimana setiap iterasi silhouette score yang dihasilkan itu semakin meningkat walaupun hanya sebanyak 0,01 dalam peningkatannya, dan juga DBI-nya juga sudah terbilang atau rata-rata hampir mendekati 0. Pengukuran anomali menggunakan Z-score, saya mengukur anomali tersebut berdasarkan preposisi anomali yang terdapat pada sebaran data, yang dimana akurasinya itu rata-rata sudah mencapai 90% akurat, atau yang paling tinggi mencapai 98%, 98,41% pada percobaan iterasi pertama. Selanjutnya pengukuran anomali menggunakan MSE. Di sini ada beberapa keterangan yang dimana RE MSE, MSE
A dan juga MSE non A. MSE A ini adalah MSE mengukur rata-rata jarak dari data yang diidentifikasi sebagai anomali, dan juga MSE non anomali ini adalah nilai rata-rata dari titik data atau data yang tersebar pada data yang diidentifikasi masuk ke dalam klaster dan juga bukan anomali. Dapat dilihat MSE ini semakin kecil atau semakin mendekati 0, maka akan semakin baik juga hasilnya. Dan juga MSE A ini adalah sebaran data di mana rata-ratanya mendapat semakin besar atau semakin jauh dengan MSE non anomali, maka akan semakin baik. Dapat dilihat MSE anomali ini atau data yang teridentifikasi sebagai anomali rentang jaraknya sangat jauh atau sangat besar. Seperti iterasi pertama ini mendapatkan 21 hingga iterasi keempat mendapatkan 14. Tentunya MSE non anomali ini adalah sebaran data yang diidentifikasi menjadi klaster. Maka data-datanya tersebut rata-ratanya akan semakin kecil atau semakin berdekatan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini berhasil mengoptimasikan parameter atau cukup baik DE untuk bisa mengoptimalisasikan parameter min PTS dan juga epsilon untuk menghasilkan atau menunjukkan bahwa optimasi parameter ini meningkatkan akurasi deteksi anomali dalam data transaksi bank. Iterasi yang dilakukan menunjukkan peningkatan akurasi stabil menggunakan metode evaluasi seperti DBI, Z-score dan juga MSE. Yang dimana DBI tertinggi atau terendahnya itu mencapai 0,19 dan Z-score-nya bisa mencapai 98,41% dan juga MSE bisa mencapai 0,671778 dengan penggunaan min PTS 4 dan epsilon 1,829. Dapat mendeteksi 17 anomali. Penggunaan D juga membantu mengurangi kesulitan menentukan parameter secara manual. Pendekatan yang diusulkan dapat digunakan untuk meningkatkan deteksi anomali dalam berbagai aplikasi yang membutuhkan analisis data transaksi. Tentunya untuk penggunaan DBScan ini bisa dikatakan min PTS dan epsilon ini sangat berpengaruh untuk menghasilkan klaster yang baik. Jika klaster yang dihasilkan semakin baik, maka proses untuk mengidentifikasi outlier-nya itu akan semakin baik juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Jika ada pertanyaan maka bisa langsung menghubungi saya via email menggunakan rifkikaruniabdirahman 9a@gmail.com. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.